Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya, Herlinda Sarena Rosti, pemateri pertama dalam diskusi kita kali ini. Kami akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu, inti pengertian dan inti dari model pembelajaran kontekstual. Perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran kontekstual merupakan kegiatan pembelajaran yang dimana menyampaikan materi dengan cara mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Maksud dari pernyataan ini yaitu sang pendidik atau guru memberikan materi-materi pada saat pembelajaran berlangsung, bukan hanya memberikan materi saja, tetapi materi-materi atau topik yang akan dibahas itu dikaitkan dengan kehidupan nyata dari siswa-siswi setiap hari. Ada juga para ahli yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu menurut Komalasari. Ia menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi yang dipelajari bagi kehidupannya. Teman-teman, konteks atau yang dibahas teman-teman, siswa akan belajar lebih baik bila apa yang dipelajarinya terkait dengan yang telah mereka ketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Belajar akan lebih bermakna jika anak murid tersebut mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Di sini juga teman-teman, pemanduan materi pelajaran dan konteks keseharian siswa di dalam pembelajaran kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang kuat dan mendalam, sehingga siswa kaya akan pemahaman masalah atau cara menyelesaikannya. Di sini teman-teman, dengan pembelajaran kontekstual, siswa akan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks permasalahan ke konteks lainnya. Teman-teman, pada pendekatan kontekstual ini juga, guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antara pengetahuan, kemudian juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Di sini juga pendekatan dan pembelajaran kontekstual terkait erat dengan pembelajaran yang aktif, atau dengan kata lain active learning. Dalam pembelajaran kontekstual, dalam hubungannya dengan pembelajaran aktif, maka siswa harus dapat diajak untuk membangun sendiri pengetahuannya. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penelitian sebenarnya. Yang pertama, konstruktivisme. Di sini konstruktivisme yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Hal ini adalah landasan berpikir pembelajaran bagi pendekatan contextual teaching learning. Teman-teman, di sini dalam konstruktivisme ini, pengetahuan yang real baginya adalah sesuatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa sendiri. Maksud dari pernyataan itu yaitu
dalam satu pembelajaran di kelas itu, guru hanya memfasilitator saja berkaitan dengan bahan-bahan atau hal-hal yang dibutuhkan oleh para siswa. Sedangkan untuk selebihnya yang berkaitan dengan mencari tahu materi-materi lainnya, itu dilakukan oleh siswa sendiri. Ini juga berkaitan dengan kemandirian dari dalam diri siswa. Yang kedua, menemukan. Menemukan merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Proses pemindahan dari pengetahuan dari pengamatan menjadi pengetahuan siswa agar siswa belajar dengan keterampilan berpikir kritis. Di sini teman-teman, siswa itu lebih terampil dalam berpikir untuk mencari tahu tentang hal-hal yang ingin diperolehnya. Dalam proses ini harus dengan pengamatan yang jeli, yang dimana agar siswa benar-benar mampu memahami materi-materi yang ingin diperolehnya. Baik, saya pemateri kedua dari kelompok 1, nama saya Enrikus Edison. Yang berikut itu bertanya. Pertanyaan adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaksi oleh keseluruhan unsur yang lebih dalam komunitas belajar. Baik di sini, dengan demikian pembelajaran lebih hidup, mendorong proses dan hasil belajar lebih luas dan mendalam. Dengan bertanya, siswa selalu bersikap menolak suatu pendapat, ide, dan teori secara mentah. Yang berikut itu teman-teman masyarakat belajar. Jadi masyarakat belajar adalah pembelajar yang dapat berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen atau banyak. Siswa yang pandai mengajar yang lemah, yang sudah tahu memberi tahu, belum tahu, dan seterusnya. Dalam prakteknya terbentuklah kelompok-kelompok kecil. Kelompok besar mendatangkan ahli ke kelas, berkolaborasi dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kakak kelas, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Baik, saya pemateri ketiga dari kelompok 1, atas nama Hyasinta Marni. Yang berikut pemodelan. Dalam pembelajaran perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Terkait hal ini, model bisa berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan dalam bahasa asing, atau guru memberi contek cara mengerjakan sesuatu. Ketika guru sanggup melakukan sesuatu, maka siswa akan berpikir sama bahwa dia juga bisa melakukannya. Refleksi. Refleksi merupakan suatu upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Penilaian otentik. Untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur juga dengan penilaian otentik yang dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Baik, saya pemateri keempat, nama saya Yunus Devridatus, yaitu contoh konkret penerapan model pembelajaran kontekstual. Dalam suatu pembelajaran di kelas, misalkan materi yang dibahas dalam pertemuan itu, yaitu tentang mengajarkan laba-laba, harga jual dan harga beli. Saat pembelajaran berlangsung, guru telah memfasilitator segala sesuatu yang akan dibahas sesuai dengan topik materi hari itu. Yang pertama, guru memberikan konsep mengenai pengertian laba, harga jual, dan harga beli. Yang kedua, membaca uraian mengenai harga jual dan harga beli. Yang ketiga, siswa mencari informasi harga gula dari beberapa produk. Yang keempat, guru melangsungkan kelas dengan cara modeling dan role play, yakni membuat ruang kelas seolah-olah pasar dan siswa diminta untuk saling bertransaksi keuangan jual beli. Yang kelima, siswa diminta mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan yang ada. Yang keenam, guru memberi pertanyaan. Yang ketujuh, siswa mempresentasikan tentang pengertian laba, harga jual, dan harga beli. Teman-teman, dengan cara itu, siswa dapat memahami materi yang dipelajari berlangsung. Guru telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat pembelajaran tersebut.
dan dengan mudah siswa bisa memahami materi terkait dengan yang dibahas. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih.